Dan karakter Dajjal itu gimana? Karakter Dajjal adalah, kata Nabi, kalau nanti Dajjal sudah keluar, Pak, dia akan datang ke satu tempat, ke satu kampung, satu kota, satu negeri, dia umumkan, dia declare, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya. Ya. Mirip kayak ucapan siapa? Firaun, ya. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun, aku Rabb kalian yang maha tinggi, gitu. Padahal dulu Firaun tidak punya hal-hal yang spesial sebagaimana Dajjal nanti, Pak. Firaun nggak punya ilmu sihir. Firaun nggak punya kesaktian mandraguna kayak Dajjal nanti, Pak. Sedangkan itu saja sudah menyebabkan rakyat Mesir tunduk patuh berserah diri sebagai hamba-hamba Firaun. Yakin Firaun itu Rabb, apalagi Dajjal nanti, Pak. Karena Dajjal punya 1001 tipu daya, Pak. Sihir. Ya. Kata Nabi, Dajjal punya sungai air dan sungai api. Kalau kalian ditawarkan antara dua sungai itu, pilihlah sungai apinya tanpa keraguan. Pejamkan mata kalian, ambil api itu dengan membaca awal suratul Kahfi, niscaya kalian akan rasakan air yang sejuk, yang jernih. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memilih airnya si Dajjal, sama saja dia registrasi untuk masuk ke dalam neraka apinya Allah Ta'ala di akhirat kelak nanti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu karakter Dajjal begitu, Pak. Sama sistem Dajjal juga sekarang begitu. Dajjalnya belum nongol, tapi sistemnya, kelakuannya begitu. Pokoknya dia merasa dirinya yang menentukan segala-galanya atas seluruh populasi dunia hari ini. Sehingga siapapun yang mau nurut sama sistem Dajjal hari ini, dikasih surga sama dia, dikasih fasilitas duniawi kepada dia. Tapi sebaliknya, yang tidak mau tunduk pada sistem Dajjal, segera dikasih stempel black labeling, ya, stempel hitam. Kadang-kadang yang agak ringan sekedar disebut radikalis, sekedar disebut ekstremis, ya. Tapi kalau yang lebih berat, ya kan, dipenjara, lebih berat lagi dibunuh. Ya. Jadi Dajjal ini belum ada, Pak, tapi sistem dunianya sudah berkarakter kayak Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Sekarang kita masuk kepada, nah ini dia. Jadi sistem kafir syirik yang mereka perkenalkan sekarang bahkan sudah semakin mengarah memfokus untuk menjadi sistem Dajjal, ya. Dan sebuah organisasi dunia yang simbolnya seperti ini, ya. Ini organisasi apa, Pak? Ya, PBB, ya. Ini simbol di depan layar, Pak. Tapi simbol sebenarnya yang mereka rancang adalah The Great Seal, Pak. Novus Ordo Seclorum. Dia sekedar cover saja, ya, cover saja dari maksud yang sebenarnya. Ya, karena dalam Al-Quran itu disebutkan kaum Yahudi itu punya kebiasaan bermain di balik tembok, Pak. Ya. La yuqatiluna jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani memerangi kalian secara terang-terangan kecuali di balik tembok yang tebal atau di balik dinding yang di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal. Gitu. Nah, mereka bikin tembok-tembok mereka supaya kita sibuknya dengan tembok itu, ngelawan PBB-nya, ya kan, ngelawan ininya, ngelawan itunya, ya kan. Padahal merekanya di belakangnya itu ngatur-ngatur, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad karenanya melengkapi hadis yang tadi sudah saya cuplik bagian awalnya, melengkapi hadis itu dengan bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datangnya aneka fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di sore harinya. Bayangkan. Atau kata Nabi, di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Pagi beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Ingat ya, pilihan kata Nabi itu penting kita garis bawahi. Nabi tidak bilang pagi berbuat amal soleh, sore berbuat maksiat. Bukan. Perbandingannya bukan amal soleh dan maksiat, Pak. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat maksiat. Tidak, bukan itu perbandingannya. Perbandingannya pagi masih beriman, sore kafir. Beda tidak itu? Apakah semua kemaksiatan yang dikerjakan seorang muslim otomatis membuat dia jadi kafir? Kan tidak. Artinya Nabi mengingatkan kalau era itu sudah datang, ancaman bagi umat Islam sudah bukan lagi terjerembab sekedar dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nah ini dia.
Jadi sistem sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Ya. Dan karenanya kita semua harus mewaspadai, Pak, jenis-jenis dosa yang kategorinya membatalkan iman. Perlu contoh? Siap mental? Ya, saya kasih contoh. Contoh pembatal keimanan adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi kegiatan mengejek-ejek agama kita nih, Pak, ya kan? Itu bukan kegiatan dosa kecil, bukan dosa besar, Pak, tapi dosa yang membatalkan iman pelakunya. Makanya kalau Anda mendengar ada orang mengolok-olok agama Allah, pilihan Anda cuma satu, menghentikan dia, atau dua, segera pergi, jangan dengerin, ya kan? Itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda tetap mendengarkan, ada ayat juga yang sampai mengatakan, surat An-Nisa ayat 140 yang mengatakan, jika kalian tetap di situ mendengarkan, maka kamu dengan dia sama saja. Ikut dosanya, dosa pembatal keimanan. Jadi menikmati stand up komedi yang pelawaknya sedang mengolok-olok agama Allah, ya kan? Terus kita ikut tertawa gitu kan? Saat itu juga kita terlibat dalam dosa pembatal keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hari ini orang mengolok agama gampang ditemukan apa sulit ditemukan? Hah? Gampang. Ada lagi contoh lain, Pak. Maaf, ayatnya tolong dicatat ya, jangan dikira saya cuma ngarang-ngarang saja. Surat At-Taubah 65-66. Itu kisah tentang seorang munafik ya di zaman Nabi, ikut serta berjihad, Pak, ikut serta berjihad. Pulang dalam perjalanan dari medan jihad menuju ke Madinah, dia di tengah jalan sambil lelah gitu kan, ingin menghibur diri dan orang-orang sekitarnya, dia mengolok-olok Rasulullah, dia mengolok-olok agama Allah, ya. Maka seorang mukmin yang mendengar itu langsung bilang, aku akan laporkan kepada Nabi. Lari dia menuju ke Nabi, kan itu kafilahnya panjang ya, kafilah mujahidinnya, sehingga dia lari mengejar Nabi. Begitu ketemu Nabi, dia sampaikan apa yang dia dengar dari si munafik itu. Kata Nabi, ayatnya sudah turun. Surat At-Taubah ayat 65-66 yang intinya adalah ya, qad kafartum ba'da imanikum, ya, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Karena apa? Karena mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul Allah, ya. Itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu contoh. Contoh lain lagi pembatal keimanan apa? Seorang mengaku muslim tapi dengan ringannya dan dengan yakinnya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Maaf, Pak, ini kalimat-kalimat seperti ini bukan kalimat ringan, Pak, di sisi Allah Ta'ala. Ini kalimat very very heavy, berat. Dan ini membatalkan iman. Kalau nggak percaya silakan dicatat ayatnya, Ali Imran 19, Ali Imran 85, surat Al-Hijr ayat 2. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Di Ali Imran 19 Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Masa iya Allah ngomong begitu, terus kita merasa lebih bijak dari Allah, lebih arif dari Allah, sehingga kita berani mengatakan, oh, semua agama sama. Bukan hanya Islam yang benar, bukan hanya Islam yang diridhoi Allah. Dari mana berani ngomong begitu? Sedangkan ayatnya jelas-jelas mengatakan demikian. Nggak ada ayat, Pak, sesungguhnya Allah ridho kepada semua agama. Nggak ada ayat itu. Itu Ali Imran 19. Ali Imran 85 bunyinya bagaimana? Barang siapa mencari selain Islam sebagai jalan hidup, din, agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Sulit memahami ayat ini? Tidak sulit memahaminya, it's very clear, sangat jelas. Allah sedang mengatakan Islam is the only one, cuman Islam yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Satu lagi, Al-Hijr ayat 2, bunyinya apa? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Berarti dia telah salah memilih agama. Dan dikatakan berandai-andai seolah seandainya dia dulu di dunia menjadi muslim, bukan jadi mukmin, Pak. Enggak, Pak. Terlalu jauh mengharapkan jadi orang mukmin, sekedar menjadi muslim saja. Sebab nanti di akhirat
orang-orang yang sudah jadi penghuni neraka itu akan menyaksikan ada muslim-muslim tertentu ikut masuk neraka bersama mereka, tapi sampai waktu tertentu tiba-tiba diangkat, dikeluarin sama Allah Ta'ala dari neraka. Kenapa? Karena dia muslim yang masih ada kebaikannya.